Satu hal yang selama ini kurang dimiliki oleh Abbasiyah adalah ibu kota mereka sendiri. Bulan sabit subur telah menjadi tempat yang berharga dalam sejarah manusia sejak dahulu kala, dan di sanalah Al-Mansur menugaskan penciptaan ibu kota baru di dekat Sungai Tigris, Baghdad, sebuah kota metropolis ramai yang merendahkan semua kota Eropa saat itu di setiap standar. Rencana kota abad pertengahan Baghdad. Al-Mansur, seperti saudaranya, melakukan kekejaman yang parah. Kali ini murka keluarga Abbas dilancarkan pada keturunan Ali. Berpikir bahwa mereka menghasut rencana untuk melawannya, dia memprovokasi mereka untuk memberontak dan kemudian menghancurkan pemberontakan 762-763 Masehi dengan sangat kejam. Masehi Abu Muslim, W. 755 Masehi, orang yang bertanggung jawab untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, juga menjadi sasarannya karena kekuasaannya yang meningkat. Tubuh penerima manfaat rumahnya yang dimutilasi dibuang begitu saja di Sungai Tigris. Kekejaman As-Saffah dan Al-Mansur terhadap lawan-lawan mereka melampaui semua batas kemanusiaan. Orang-orang yang sampai sekarang merasa bahwa Bani Umayyah adalah makhluk setan yang akan menyalakan api neraka, sekarang merasa bersimpati kepada keluarga. Al-Mansur adalah seorang diplomat yang kuat, dan dalam arti sebenarnya, pendiri dinasti yang sebenarnya. Tetapi sifatnya yang tidak manusiawi menutupi pencapaiannya. Al-Mahdi dan anak-anaknya sangat murah hati dan sangat saleh. Al-Mahdi 775-785 Masehi ternyata menjadi orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan ayahnya Al-Mansur. Meskipun musuh-musuhnya tidak pernah terhindar di medan perang, kemurahan hatinya kepada rakyatnya tidak mengenal batas. Dia mengambil semua langkah dalam kekuatannya untuk membalikkan kesalahan ayahnya terhadap Alits. Dia membebaskan tawanan mereka dengan bermartabat dan menghujani mereka dengan kekayaannya sebagai kompensasi atas kerugian mereka. Al-Haizuran, W. 789 Masehi, cinta dalam hidupnya adalah seorang gadis budak yang dia bebaskan dan diangkat ke status ratu. Namun, Khalifah tidak pernah bisa dianggap enteng. Serangan Bizantium ke wilayah Muslim disambut dengan tanggapan keras dari penguasa. Hubungan Arab-Bizantium dimulai dengan buruk ketika seorang utusan Muslim yang dikirim oleh Nabi sendiri dibunuh dengan darah dingin, dan setelah pembunuhan ini, permusuhan meletus. Meskipun awalnya tidak membuahkan hasil, perang ini membawa banyak tanah dan kekayaan untuk kekhalifahan Rasidun di kemudian hari. Selain itu, karena penduduk lokal dari tanah yang baru ditaklukkan ini sebagian besar adalah Koptik, mereka lebih menyukai pemerintahan Muslim dan, pada kenyataannya, bahkan membantu penguasa baru mereka melawan Bizantium yang dulu menganiaya yang pertama. Pada masa Abbasiyah, status quo dipegang teguh. Satu-satunya milik timur Bizantium adalah Anatolia, tapi berkali-kali penguasa yang berbeda mencoba untuk mendorong batas-batas mereka lebih jauh melalui wilayah Abbasiyah. Rencana mereka secara konsisten digagalkan, dan sebagai hukuman, peti berat dicabut dari mereka. Dinar emas Al-Mahdi. Pada 782 Masehi, Al-Mahdi mengirim putranya, calon Harun al-Rasyid, untuk menghukum pasukan permaisuri Irene, memerintah 780-790 Masehi, dihadapkan dengan kemunduran yang menghancurkan di lapangan, dan ketakutan di benteng mereka. Bizantium terpaksa menyetujui penyelesaian damai. Khalifah, bagaimanapun, tidak hidup lama untuk menikmati keberhasilannya. Dia diracuni oleh selirnya dan digantikan oleh putra sulungnya. Al-Hadi, memerintah 785-786 Masehi, yang kemudian diikuti oleh Harun, putra lainnya oleh Al-Haizuran. Namun Al-Hadi tidak merasa terikat dengan perjanjian ayahnya dan secara terbuka mengungkapkan rencananya untuk mewariskan kursi itu kepada putra-putranya. Dia juga membenci pengaruh mendalam ibunya di antara para menteri dan melakukan semua yang dia bisa untuk melemahkan otoritasnya. Beberapa bahkan mengklaim bahwa dia berusaha meracuninya. Namun, seperti sudah ditakdirkan, penguasa muda itu meninggal di masa mudanya. Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa dia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
yang lain merasa bahwa kematiannya pada saat yang sangat penting itu terlalu tepat bagi begitu banyak orang untuk menjadi suatu kebetulan. Keadaan seputar kepergiannya dari tempat tinggalnya di dunia adalah masalah perdebatan dan spekulasi yang tak henti-hentinya. Masa keemasan dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rasyid, memerintah 786 sampai 809 Masehi adalah penguasa paling terkemuka dari dinasti Abbasiyah, bahkan dilucuti status legendarisnya dalam cerita dan dongeng, pria yang sebenarnya masih memiliki kepribadian yang tak tertandingi. Dia adalah pelindung seni dan pembelajaran dan berharap agar umat Islam memimpin dunia dalam hal ini. Perpustakaan Agung Baghdad, Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, didirikan untuk melayani tujuan khusus ini. Di sini, karya-karya klasik Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan, pada waktunya, karya-karya ini memang menjadi bahan bakar bagi para pemikir terbesar Eropa untuk melahirkan kembali dunia. Renaissance. Harun al-Rasyid. Pemerintahannya menandai dimulainya zaman keemasan pembelajaran. Meskipun Harun sendiri tidak tertarik untuk mengelola negara, dia memastikan bahwa tugas yang begitu sulit diberikan kepada orang-orang yang paling berbakat dan jujur. Tidak hanya pemerintahnya membuat kemajuan besar dalam administrasi, tetapi dia juga menunjukkan kompetensi yang besar dalam pertempuran. Sama seperti pada masa ayahnya, Bizantium sekali lagi melanggar perjanjian damai dan menyerbu wilayah Muslim pada tahun 806 Masehi setelah membaca surat yang menghina Kaisar Bizantium Nikeporos pertama, memerintah 802 sampai 811 Masehi. Harun sangat marah dan menjawab sebagai berikut. Dari Harun, panglima kaum beriman, hingga Nicephorus, anjing seorang Romawi, sesungguhnya aku telah membaca suratmu. Jawabannya engkau, lihatlah tidak mendengar, tetapi melihat sebagai gantinya. Ali, 247. Khalifah segera membuat persiapan, mengambil alih sendiri medan perang dan memberikan kekalahan yang mengerikan kepada musuh-musuhnya sehingga mereka terpaksa menerima persyaratan perdamaian yang lebih memalukan lagi. Tanpa sepengetahuannya, kerajaan Harun telah memulai perjalanan panjang disintegrasi. Riwayat kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Pada masa pemerintahan Harun juga terjadi perubahan besar dalam dinamika kekuasaan. Sampai sekarang para khalifah memegang supremasi tunggal atas seluruh wilayah Islam Masehi, tapi provinsi Barat Ifriqiya adalah tanah yang mahal untuk dikuasai. Penduduk setempat memberontak dan sering mengabaikan otoritas khalifah. Pada saat inilah seorang negarawan terkemuka, Ibrahim Ibnu Aghlab, mendekati khalifah dengan sebuah solusi. Dia meminta wilayah itu diberikan sebagai kerajaan kepadanya dan keluarganya, dan sebagai imbalannya berjanji tidak hanya bersumpah setia kepadanya sebagai rajanya, tetapi juga untuk membayar upeti tahunan tetap kepadanya. Karenanya Aghlabids 800-909 Masehi Ifriqiya muncul dalam catatan sejarah. Tanpa sepengetahuannya, kerajaan Harun telah memulai perjalanan panjang disintegrasi. Tantangan sebenarnya bagi Harun datang dari keluarganya. Ia harus merumuskan rencana suksesi. Dua putranya yang paling menonjol adalah Al-Amin dan Al-Mamun. Harun ingin menyerahkan tahta kepada Al-Amin, memerintah 809 sampai 813 Masehi, tetapi wilayah itu harus dibagi antara dua bersaudara. Al-Mamun akan memerintah wilayahnya sebagai subjek khalifah dan ahli waris. Namun, rencana ini ditakdirkan untuk gagal. Dinar emas Al-Amin. Setelah kematian Harun, perang saudara pecah di antara putra-putranya dan meluas ke seluruh wilayah dalam keadaan kacau balau setelahnya. Oleh karena itu perang saudara ini disebut fitnah keempat atau perang saudara besar Abbasiyah, 811 sampai 819 M. Provinsial. Gejolak berlangsung sampai 830-an CE. Awalnya memegang tangan atas, Al-Amin segera mulai menderita kerugian besar di lapangan dan kota Baghdad berdiri sebagai satu-satunya benteng pemerintahannya. Setelah pengepungan yang berkepanjangan dari pasukan Al-Mamun, Khalifah memutuskan untuk menyerah. Di penangkaran, Al-Amin dibunuh dengan kejam oleh beberapa tentara Persia yang nakal. Beberapa orang mengatakan bahwa Al-Mamun benar-benar berduka atas pembunuhan saudaranya dan, untuk
untuk menebus kehilangannya, dia mengadopsi anak-anaknya sebagai miliknya dan segera menghukum para pelakunya. Khalifah Al-Ma'mun memerintah 813 sampai 833 Masehi, kemudian memegang kendali, dan meskipun zaman keemasan Islam mencapai puncaknya, itu akan segera berakhir. Perang dengan saudara laki-lakinya telah berakhir, tetapi akan memakan waktu lebih dari 1 dekade agar debu mengendap dan dunia menjadi tenang. Kecintaan Al-Ma'mun pada seni dan pembelajaran bahkan melebihi ayahnya, tetapi keputusannya untuk merasionalisasi masyarakatnya bertentangan dengan keyakinan dasar penduduk muslimnya, seperti berdebat bahwa Quran dapat ditulis ulang, diubah, menyebabkan dia jatuh.